Okay, today we will learn about fraction, comparing and ordering fraction, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ya, sesuatu yang masih mudah, asalkan kalian menyimak dengan baik. Oke, pertama kita akan comparing dulu. Which is smaller? 1/7 or 3/7? Yang mana yang lebih kecil? 1/7 atau 3/7? Ada yang mau bantu jawab nggak? 1/7. 1/7, betul Cahaya. Which is smaller? 1/7. Ya, kalau misal gambarkan 1/7 dan 3/7 itu bentuknya seperti ini. Jadi 1/7 ada satu bar, misal divide by 7, misal bagi jadi 7. Ya, lalu yang 1/7 misal arsir 1, yang 3/7 misal arsir 3 gitu ya. Di sini kelihatan dari jumlah arsirannya atau besar arsirannya, yang paling besar adalah 3/7, yang paling kecil adalah 1/7. Ini juga menandakan pecahan tersebut lebih kecil atau smaller. Nah, ada cara yang lebih mudah tanpa perlu menggambar kalau pecahan seperti ini ya. If two fraction have the same denominator, the smaller fraction has the smaller numerator. Atau jika dua pecahan memiliki penyebut yang sama, maka pecahan yang lebih kecil adalah pecahan yang memiliki pembilang yang lebih kecil. Jadi secara umumnya, secara kasarnya adalah kalau bilangan di bawahnya sama, maka kalian cukup bandingkan bilangan yang di atasnya. Kalau yang diminta yang paling kecil, cari bilangan yang di atasnya lebih kecil. Ya, itu kalau bawahnya sudah sama. Because the denominators are the same, compare the numerator. One part is smaller than 3 parts. That means 1/7 is smaller than 3/7. Gitu. Ini yang kalau sama ya. Next, which is smaller, 2/3 or 7/9? Nah, kalau yang ini gimana sih? Yang mana lebih kecil? 2/3 or 7/9? 2/3 atau 7/9? 2/3 lebih gede. Eh, 7/9 lebih kecil. Oke, 2/3 lebih besar, 7/9 lebih kecil gitu. Ada yang kebalik. Siapa tuh bilang? Ada yang bilang kebalik? Ya, kita cocokkan ya. Betul. 9 yang lebih besar. Oke, 7/9 lebih besar, 2/3 lebih kecil. Oke, sama seperti tadi, misal gambarkan dulu 2/3, ini 7/9. Kalau 2/3 kan dari satu bar yang sama, dibagi 3 sama rata, arsir 2 bagian. Kalau 7/9 bagi 9, arsir 7 bagian. Nah, kalau kayak gini, kan agak-agak mirip nih. Apalagi kalau kalian gambarnya di pensil, di kertas, dan nggak pakai penggaris ngukurnya, agak-agak miring-miring, mungkin kelihatannya bisa sama dia. Caranya adalah kita samakan penyebutnya. Jadi 2/3 kita rubah menjadi 6/9 dengan equivalent fraction atau persamaan penyebut. Ya, karena 9 is multiple of 3 atau 9 adalah kelipatan dari 3, kita pakai 9. Karena 7/9 juga kebetulan penyebutnya 9. Baru kita buat barnya pakai bagi 9, nah kelihatan. Kalau sama-sama bagi 9 pasti kelihatan ya. Jadi 6/9 is smaller than 7/9. So 2/3 is smaller than 7/9. Ya, 2/3 itu lebih kecil dari 7/9. Jadi kalian boleh pakai gini ya, samakan penyebut, atau mungkin dulu-dulu kalian pakai yang kali silang itu, ingat nggak? Jadi misalkan, sebentar, 2/3 itu dan 7/9. Kalian kali silangnya kayak gini. Ini bawa kali ke atas, 3-nya kali ke atas. Jadi 9 kali 2, tulis saja di atasnya 18. 3 kali 7, 21. Jadi ini yang kalian bandingkan. Ya, 18 dan 21 dibandingkan, ketemu bawah yang lebih kecil adalah 2/3. Ya, kalau pakai orat-oret itu kayak gini nih, simpelnya. Orat-oretnya gini. Jadi kalian tidak perlu menyamakan penyebut. Ini kalau seandainya kalian ketemu soal pilihan ganda, boleh pakai cara ini. Jadi kan tanpa orat, tanpa menyamakan penyebut. Walaupun pakai cara ini juga bisa hasilnya sama penyebutnya. Jadi ini nanti jadi 18
per 27 dibandingkan dengan 21 per 27. Ya, boleh pakai cara nanti. Kalau pas sudah, ketutupan. We can use equivalent fraction to help us compare fraction ya. Jadi kita bisa pakai pecahan yang senilai untuk membandingkan pecahan. Kalau ini, which is greater, 2/5 or 3/7. Pakai cara yang bisa tadi boleh, dikali silang. 2/5 sama 3/7. Yang mana yang lebih besar? Ayo. Nggak ada yang mau jawab nih. Pakai cara 3/7. Reva jawab dia. Kita tes ya. 7 kali 2 itu 14. 5 kali 3 itu 15. Ya, betul. 15 yang lebih besar. Jadi ini ya. Mau kan cepat kita kerjanya kalau sudah tahu teknik cepatnya. Jadi tinggal kali silang dapat dah yang mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau pakai cara yang menyamakan penyebut ya tentu saja kita samakan penyebutnya. Jadi sama-sama jadikan 35. Jadi 2 kali 7, 5 kali 7, dan seterusnya. Jadi 2/5 itu equal 14/35. 3/7 equal 15/35. Ya, karena common multiple, kelipatan persekutuan 5 dan 7 itu 35. Jadi 14/35 lebih kecil dari 15/35, maka ini kenapa harus buat itu? Jadi 3/7 is greater than 2/5, 2/5. Jawabannya 3/7 gitu ya. Bisa disamakan penyebutnya seperti ini. Atau pakai cara yang tadi, kali silang langsung dapat 14/15. Nah, kalau yang kali silang itu biasanya digunakan untuk soal-soal pilihan ganda. Jadi kalian tidak perlu menunjukkan orat-oretnya, langsung tinggal cari jawabannya saja. Kalau soalnya isian kan biasanya ada ketentuan untuk memasukkan caranya. Jadi kalian pakai yang samaan penyebut ya. Lalu sebelum sini. Untuk comparing aja dulu. Comparing sudah paham apa belum? Halo? Untuk yang bagian compare, paham belum? Membandingkan bisa ya semua ya? Tinggal kali silang aja. Boleh, tinggal kali silang. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke ordering ya, atau mengurutkan order. Yang ini order 2/6, 5/6, and 4/6 from largest to smallest, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ingat yang tadi di compare, kalau dia penyebutnya sudah sama, cukup kita bandingkan pembilangnya atau numeratornya ya. The denominator are all the same. Compare the numerator. Jadi kita cukup bandingkan numerator atau pembilangnya saja. Ya, dari besar ke kecil kita lihat tuh, seperti 5/6, 4/6, 2/6. Ini gampang nih. Kalau penyebutnya sama pasti gampang. Nah, bagaimana kalau dia seperti ini, berbeda? We order 1/2, 3/8, 3/4, and 10/16 from smallest to largest. Apa yang harus kita lakukan? Kalau pakai kali silang, kan lebih dari 2 ini. Dipakai apa? Samakan penyebutnya. Ada yang mau coba enggak? Coba diorak-orak dulu. Kira-kira apa urutannya ini? Dari terkecil ke terbesar. Kalau malu, langsung sebut jawabannya, takut salah, boleh di chat aja, biar Mister aja yang lihat jawabannya. Ya, dicoba saja. Dari kecil ke besar. Apa yang harus dilakukan? Samakan penyebutnya. Jadi samain dulu penyebutnya, baru kalian urutkan. Ayo coba dulu sebentar, sebelum Mister kasih tahu caranya. Halo? Pada bengong semuanya loh.
Oke, dijelasin dah. Kita samakan penyebutnya ya. Kalau mau disamakan penyebutnya jadi berapa? Itu udah bisa tanya. Ayo jadi berapa? Ini loh. 2, 8, 4 sama 16 nih. Ini 2, 4, 8 sama 16. Dijadikan berapa? Bengong murid-muridnya masih ngantuk apa gimana? Nih, cus. 2, 4, 8 sama 16 bisa jadi 16 ya. Jadi semuanya tuh bisa jadi 16. Tapi lihat 16-nya ini 10/16. Bisa diperkecil ini. Kita bisa sederhanakan jadi 5/8. Jadi kita cukup jadikan 8. Biar kecil lah bilangannya. Jadi 1/2 penyebutnya jadikan 8 jadi 4/8. 3/4 penyebutnya jadikan 8 jadi 6/8. 10/16 penyebutnya jadikan 8 jadi 5/8. Ya. Nggak semuanya harus dikali ya, ada yang dibagi juga nih, ini contohnya. Asalkan semuanya sama nih, jadi 8, 8, 8. Nah, untuk 3/8 tetap, karena sudah 8, tidak perlu dihitung lagi. Jadi ini 3/8, biarkan 3/8. Ya. Nah, baru kita urutkan. Pertama, urutkan dulu yang setelah dirubah. Ya. Jadi kalian urutkan yang sudah dirubah ini. Misalkan sudah rubah nih, 3/8 memang 3/8. Habis itu 4/8, 5/8, 6/8. Ya, ini yang sudah dirubah. Tapi bukan ini jawabannya. Kenapa? Karena soalnya tidak ada 6/8, tidak ada 5/8. Ya, kembalikan lagi ke bentuk aslinya. Jadi setelah kalian rubah, diurutkan, urutkan dengan bentuk aslinya. Jadi 3/8, 1/2, 10/16, dan 3/4. Itu ya. Jadi from the smallest to largest, the fraction are, nah ini. Kalau sudah dikembalikan bentuknya, diurutkan lagi pakai koma dengan bilangan, dengan pecahan yang asli. Jangan diganti pecahannya. Nanti bingung nanti periksanya. Atau kalau soalnya option ada BC-nya, nggak ada jawaban kalian kalau kalian sudah rubah aja. Harus dikembalikan ke bentuk aslinya. Ya, paham ya? Nah, ini terakhir. Belum kita praktis. Nah, sekarang bentuknya dia mixed number atau pecahan campuran. 3 1/2, 1 3/4, 2 3/8, 1 7/8. Urutkan dari smallest to largest. Dari besar, dari kecil ke besar. Sama. Ya. Ini kalau kalian mau urutkan, kalian boleh jadikan pecahan biasa. Jadi kembalikan dia jadi pecahan biasa. Misalkan yang ini jadi berapa nih? 7/2. Ini 7/2, yang ini 47/4. Yang ini 16, 19/8, yang ini 8, 15. Ya. Boleh seperti ini, atau tetapkan dia campuran. Kalau misalnya sih Mister tetapin campuran, kenapa? Nanti yang perlu kita bandingkan cukup pecahannya saja. Ya, contohnya nih 24/88 kita Mister mau jadikan penyebutnya 8. Jadi 31/2 itu 34/8. Dan 1/3/4 itu 1/6/8. Sekarang tinggal diurutkan. Gimana cara mengurutkannya? Kalau ada bilangan di depannya, bilangan yang di depannya ini menandakan bilangannya lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi sebelum kalian urutkan pecahan, urutkan dulu ininya. Jadi yang pasti 1 itu lebih kecil dari 2. Ya, 2 lebih kecil dari 3. Jadi kalian urutkan dulu angka-angkanya seperti ini ya. Jadi satunya di depan, kalau satunya ada 2, cari pecahannya. Jadi 1/6/8 lebih kecil dari 1/7/8. Baru 2/3/8, baru 3/4/8. Gitu ya. Ini urutannya. Kembalikan ke bentuk aslinya, jadi 1/3/4, lebih kecil dari 1/7/8, lebih kecil dari 2/3/8, lebih kecil dari 3/1/2. Gitu ya. Kalau diurutkan. Oke, seperti ini. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Sampai di order fraction? No?
Praktis saja ya. Mister cukup banyak hari ini ada praktisnya supaya kalian lebih lama latihan. Lebih enak soalnya kalau kayak gini sambil kerjakan. Oke, kita praktis. Silahkan keluarin catatan latihannya. Mister minta kalian kerjakan ini dulu, nomor 1. Sebenarnya Mister ada 3 sih. Kalian bisa buka semua soal aja dah. Biar kalian lihat semua soalnya langsung sekalian. Bentar ya. Kayaknya gini bisa deh. Gedein bisa deh. Oke, udah. Nggak usah selebihnya. Ini udah cukup. Udah gede. Kelihatan kan ya? Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kerjaan di catatan latihannya dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Bisa tanya jawab nanti ya. Oke. Ini jawaban-jawabannya ya. Jadi untuk soal yang nomor 3 ini. Sekarang Mister mau kasih tugas. Jangan lupa cek Google Classroom ya. Di Google Classroom ada tugas Math terbaru. Namanya Math Skill Assessment 3. Converting and Comparing Fraction ya. Tugasnya kelihatannya ada 2 ini tapi sama ini filenya ya. Dibuka saja yang bisa kalian edit atau yang kalian bisa print atau yang bisa kalian buka ya. Tugasnya ada 4. Yang nomor 1 itu mixed number in its simplest form ya seperti materi minggu lalu. Yang nomor 2 ngubah jadi improper fraction. Ya dibaca petunjuknya, jangan dilihat aja, jangan di angkanya dilihat. Yang ketiga jadi desimal. Yang keempat baru comparing ya, which is larger, which is small, yang mana lebih smaller gitu ya. Paham ya? Nanti dicek lagi Google Classroom-nya, oke?